Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabila Arianti dari kelas PAIH dengan NIM 201190273 akan menjelaskan mengenai transformasi sistem pendidikan pada masa pandemi COVID-19 menuju era Sosienti 5.0 di MTS Sulamul Huda Siwalan, ditinjau dari perspektif sosiologi dan antropologi pendidikan. Pendidikan pada masa pandemi COVID-19, keadaan yang tidak pernah terfikirkan berupa pandemi COVID-19 telah membawa banyak perubahan yang mendesak pada banyak sektor. Perkembangan virus yang pesat dan menyebar ke seluruh dunia memicu adanya krisis kesehatan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Hal ini mengakibatkan sistem pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran daring atau secara online. Pembelajaran di rumah atau pembelajaran daring menjadi solusi untuk melanjutkan sisa semester. Pembelajaran daring sendiri dapat didefinisikan sebagai pengalaman berbagai ilmu atau pengetahuan dengan menggunakan media audio, video, gambar, komunikasi teks, atau perangkat lunak yang lainnya. Dengan sistem pembelajaran secara online ini, menuntut para pendidik untuk melakukan evaluasi efektivitas dan menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Hal ini penting dilakukan agar tetap memenuhi aspek pembelajaran seperti proses pengetahuan, moral, keterampilan, kecerdasan, dan juga estetika. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah seperti social distancing atau physical distancing untuk mengurangi atau menekan lonjakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Hal ini juga mengharuskan sekolah untuk tutup demi menghindarkan anak-anak atau para peserta didik agar tidak terinfeksi virus ini melalui lingkungan sekolahan. Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, tentunya banyak masalah baru yang akan muncul seperti biaya tambahan untuk membeli paket internet, biaya tambahan untuk membelikan anak smartphone agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara online. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menawarkan solusi, yaitu berupa pemberian kuota secara gratis untuk pendidik dan peserta didik dan juga mahasiswa. Namun, pemberian kuota secara gratis ini dirasa kurang efektif karena kuota yang diberikan hanya dapat mengakses beberapa aplikasi pembelajaran saja, atau dapat dikatakan hanya dapat digunakan untuk aplikasi tertentu saja. Selain itu, ada salah satu kelebihan diadakannya pembelajaran secara daring ini. Dengan adanya pembelajaran secara online atau daring ini secara tidak langsung membuat banyak perubahan. Tentunya adanya pembelajaran secara daring ini menuntut semua pihak agar lebih melek terhadap teknologi yang sudah ada, sehingga hal ini menjadi salah satu upaya untuk menghadapi era Sosienti 5.0. Katakan bahwa Sosienti 5.0 adalah upaya untuk menjadikan teknologi yang berpusat pada manusia dengan mengintegrasikan dunia maya dan dunia nyata. Raharja menyatakan bahwa Sosienti 5.0 masih terikat erat dengan revolusi industri 4.0, namun teknologi pada Sosienti 5.0 lebih mengarahkan pada tatanan hidup yang bermasyarakat. Selanjutnya, bagaimana kegiatan pembelajaran di MTS Sulamul Huda Siwalan? Berdasarkan fakta yang terjadi di MTS Sulamul Huda Siwalan pada tahun 2020 atau awal wabah penyakit COVID-19 menyebar di Indonesia, sistem pembelajaran yang dilakukan di madrasah tersebut dilaksanakan secara daring atau secara online. Namun, setelah berjalan beberapa bulan, madrasah tersebut memutuskan untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Hal ini dikarenakan belum siapnya para pendidik dan peserta didik untuk menghadapi perubahan pembelajaran akibat pandemi ini. Selain itu, menurut para pendidik, pembelajaran daring ini dirasa kurang efektif dalam pelaksanaannya, dikarenakan pembiasaan yang sudah diajarkan di madrasah mulai memudar. Para santri dan santriwati yang kurang menyimak pembelajaran yang diberikan dan berbagai masalah yang lainnya yang mengharuskan MTS Sulamul Huda melakukan pembelajaran secara tatap muka kembali.
Lalu bagaimana pendidikan masa pandemi COVID-19 ini jika dilihat dari perspektif sosiologi dan antropologi pendidikan? Untuk sekarang ini, masa pandemi COVID-19 sudah membuat tembok pembatas terlaksananya sistem pendidikan di Indonesia. Tidak hanya sistem pendidikan saja yang mengalami kemerosotan, akan tetapi sistem ekonominya juga mengalami kemerosotan. Guru dan peserta didik kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran yang semula mereka tatap muka dalam kegiatan belajar mengajar, dan sekarang ini mereka harus beradaptasi dengan perubahan sistem pembelajaran menjadi pembelajaran online atau pembelajaran daring. Walaupun adanya kurikulum darurat yang dibuat oleh pemerintah sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ini, nyatanya solusi ini dinilai kurang efektif dalam memaksimalkan sistem pembelajaran. Pembelajaran setelah adanya COVID-19 ini sangat mempengaruhi proses pembelajaran yang dilakukan, yang membuat peserta didik dipulangkan ke rumah masing-masing untuk menghindari munculnya orang baru yang terinfeksi COVID-19 ini. Dan juga sebagian yang tinggal di pondok yang berada di MTS Ulamul Huda Siwalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adanya pandemi seperti ini membuat MTS Ulamul Huda Siwalan tetap melaksanakan pembelajaran walaupun dilakukan secara tatap muka dengan menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal ini mengajar dalam melaksanakan tugasnya dengan rasa tanggung jawab sebagai pendidik untuk tetap memberikan materi pembelajaran semaksimal mungkin. Begitupun dengan dukungan dari para orang tua dan wali murid yang harus siap sedia membantu siswa dalam proses pembelajaran mereka. Meskipun pembelajaran dilakukan di rumah, yaitu secara daring, para peserta didik dan juga pendidik dalam melaksanakan pembelajaran tetap menyelimuti keduanya, dikarenakan hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pembelajaran yang nyaman dan juga teratur. Meskipun pelaksanaan dan pengumpulan tugasnya dilakukan secara daring, harus tetap dilaksanakan dengan semaksimal mungkin atau harus tetap dikerjakan dengan semaksimal mungkin. Memungkinkan untuk tetap melanjutkan pembelajaran secara tatap muka. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.